Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru SDN Cupak yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan berupa ajaran agama Islam. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali karena di hari yang Kamis ini sesuai dengan kesepakatan kita memakai baju adat, begitu juga peserta didik kita. Saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada hari yang cerah ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka, karena kemajuan zaman ini terus berlangsung, begitu juga pembelajaran apa yang kita ajarkan, apa yang kita didik kepada peserta didik itu, apa yang kita berikan itu kurikulumnya juga semakin berkembang dan berganti, karena sifat dari kurikulum itu sifatnya berkembang mengikuti zaman, begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah sedikit banyak mengenal kurikulum merdeka, tetapi juga banyak yang belum tahu bagaimana sih cara pelaksanaannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pagi kali ini, mari kita bahas tentang langkah penerapan penguatan profil pelajar Pancasila P3 di satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu menurut panjenengan itu apa sih? Monggo. Nggih, oh Buni nggih, gimana? Menurut saya Pak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan yang global. Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu yang lain? Nggih, bagaimana Bapak? Yang terlalu mandiri, Nggih. dan selanjutnya ada kreatif. Terima kasih Bapak sudah sedikit banyak sudah mengenal, nggih. Kemudian mungkin ada yang menambahkan ya? Panjenengan ya, bagaimana Bu? Selanjutnya tuh ada nalar kritis sama yang selanjutnya lagi bergotong royong. Baik Bapak Ibu. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian bagaimana sih kita menerapkan di sekolah kita ini? Kita bahas, ada 13 langkah penerapan penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah-sekolah. Nah, kita yang ini, yang pertama langkah-langkahnya merancang alokasi waktu, proyek dan dimensi P3. Kemudian yang kedua membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi nanti saya akan membuatkan SK siapa-siapa saja dari panjenengan semuanya ini yang menjadi tim fasilitasi proyek. Kemudian yang ketiga identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Nah, kita nanti mengidentifikasi bagaimana kesiapan sekolah kita waktu penerapan PUMER nanti. Kemudian yang keempat adalah pemilihan tema umum. Kemudian yang kelima penentuan topik spesifikasi yang spesifik, penentuan topik yang spesifik. Berikutnya yang keenam yaitu melaksanakan asesmen diagnostik. Kemudian yang ketujuh pemilihan elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila serta penentuan kriteria pencapaian. Nah, subelemen kemudian elemen, Bapak Ibu sudah mendapatkan diklat yang kemarin itu, bisa nanti kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang kedelapan yaitu merencanakan asesmen formatif dan sumatif. Kemudian yang ke-9 eksplorasi dan pengembangan. Yang ke-10 melaksanakan kegiatan proyek. Kemudian yang ke-11 Bapak Ibu yaitu melaksanakan asesmen dan perayaan proyek. Kemudian menentukan pengolahan asesmen dan pelaporan proyek. Dan yang terakhir ini adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek. Jadi nanti kita evaluasi bagaimana sih proyek yang sudah kita terapkan di sekolah
sekolah kita ini kekurangannya apa, kemudian kelebihan atau yang dapat kita pertahankan itu apa. Oke. Baik Bapak Ibu, nah ini penjelasannya yang langkah nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu disebut dengan perencanaan proyek, ya, atau merencanakan proyek. Kemudian langkah yang ke-5 sampai ke-9 itu merancang modul proyek. Ya, kalau dulu itu ada buku-buku itu ya, sekarang kita berkreatif, kita bisa membuat sendiri. Ya, kita nanti saling sharing. Ya. Kemudian langkah yang ke-5 sampai ke-13 itu adalah pengelolaan proyek. Baik Bapak Ibu, ya. Nah, itulah langkah-langkah penerapan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, nah tema di sini, ya, pemilihan tema. Tema yang umum ini ada 9 tema Bapak Ibu. Ya. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua yaitu kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang keempat bangunlah jiwa dan raganya. Selanjutnya suara demokrasi, yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh yaitu kewirausahaan, dan yang kedelapan adalah kepekerjaan, dan yang kesembilan budaya kerja. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan atau apa yang perlu saya jelaskan lagi? Monggo. Ini Pak, untuk pemilihan tema ini kan ada 9 tema gitu. Iya. Apakah ini semua masuk di SD Pak? Atau ini terbagi, ada yang di SD sampai berapa, nanti terus SMP, SMA atau bagaimana? Oh begitu, iya. Terima kasih Bu Min. Ya. Begini Bapak Ibu, untuk yang tema ini adalah secara umum yang dipakai dari tingkat SD, SMP sampai SMA atau SMK yang sederajat. Nah, kita yang berada di SD itu yang pertama gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya. Nah, kemudian yang keenam, untuk yang kelima kita tidak memasukkan tema tersebut ya untuk SD. Kemudian yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir kewirausahaan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya utarakan tadi. Mungkin Bu Evi, bagaimana Bu Evi? Terima kasih Pak, saya ucapkan atas penjelasannya tadi. Ya. Dan yang menjadi unek-unek atau ganjalan di hati kami yaitu apabila ada kekurangan beban kerja pada guru, itu Ya. bagaimana solusinya? Beban kerja atau kurang, solusinya bagaimana? Baik. Dalam implementasi kurikulum merdeka ini Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Evi. Solusi yang pertama, ya, saya akan menugaskan Bapak Ibu, yaitu saya beri tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini sudah tertera pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, yang kedua tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di sekolah kita. Ya, itu solusi yang pertama. Kemudian untuk solusi yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tugas tambahan sebagai koordinator penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ekivalennya 2 jam 1 rombel setiap tahun, dan maksimum 3 rombel untuk memenuhi 24 jam tatap muka. Ya, diutamakan guru yang kekurangan jam pada tatap muka tersebut. Itu nanti dari Bapak Ibu yang kekurangan jam, maka akan saya berikan tugas tambahan. Begitu Bu Evi. Jadi jangan sampai khawatir nanti, Pak, jam saya kurang, nanti KPP saya nggak cair Pak. Ya, nanti akan saya beri tugas tambahan. Ya. Bagaimana Pak San? Sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga kedepannya nanti kita dapat benar-benar bisa menerapkan tentang ini semuanya.